Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Indonesia Forward. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Tentunya sudah bukan rahasia lagi kalau misalkan UMKM merupakan salah satu sektor yang memberikan presentasi kontribusi yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini kita lebih spesifik lagi membicarakan tentang DKI Jakarta. Tapi sebenarnya dari kontribusi yang sangat besar tersebut ada beberapa masalah yang masih dihadapi oleh para pelaku UMKM. Di antaranya adalah kesulitan aksesibilitas ketika mereka ingin mendapatkan pendanaan dan juga penguatan modal. Lalu bagaimana solusinya? Untuk itu kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kemudahan akses pendanaan yang sehat bagi usaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi bersama 3 narasumber saya hari ini. Saya ingin menyapa yang pertama Bapak Antoni Lutfi Arifin selaku Kepala Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jakarta. Bapak terima kasih atas waktunya hari ini Pak. Terima kasih kembali sudah diundang. Baik. Kemudian kepada narasumber saya yang kedua Bapak Aditya Pratama Yuda Saputra, Kepala Bidang UKM Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Pak Aditya terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sudah diundang di acara ini. Baik, dan yang ketiga adalah Bapak Nana Hendriana, pemimpin Grup Kredit Mikro PT Bank DKI. Pak Nana terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Sama-sama Mbak Ayu, terima kasih juga. Salam semangat. Salam semangat dan salam sehat selalu ya Bapak-Bapak semua. Baik, kita akan memulai diskusi kali ini. Pastinya UMKM adalah satu sektor yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena sebagai penyokong perekonomian juga, baik itu untuk APBN maupun APBD. Saya ingin ke Pak Antoni terlebih dahulu. Seperti yang tadi telah saya paparkan di awal Pak, bahwa akses pendanaan modal dan juga penguatan dari pendanaan yang sehat ini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Dari PT Jamkrida Jakarta sendiri, sebenarnya solusi seperti apa dan usaha apa yang telah dilakukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Baik, terima kasih Bu Ayu. Sebuah pertanyaan yang luar biasa ya, karena kita lihat UMKM ini keberadaannya banyak. Ada sekitar 65 juta lebih UMKM yang dimana pada saat krisis COVID kemarin juga diterpa 2 tahun mereka diterpa pandemi, kemudian mereka kesulitan dalam berusaha, namun sampai hari ini mereka masih tetap sebagian dari mereka sangat tangguh sekali dalam berusaha. Namun tadi memang pertanyaannya adalah bagaimana penguatan UMKM ini dari sisi pendanaan. Padahal sebagian besar dari UMKM yang jutaan itu mereka adalah pelaku-pelaku yang sangat visible. Dari sisi produk, mereka punya produk-produk dan layanan yang berkualitas, kompetitif dan unik pastinya, karena mereka juga mengekspos keunikan masing-masing daerah ya, termasuk di DKI Jakarta ini mereka juga banyak berusaha yang mikro terutama ya. Kita lihat kuliner dan lain-lain yang memang sangat dibutuhkan upaya tersebut. Belum lagi yang industri kreatifnya ya, dari mulai desain grafis, kemudian kreatif desain, bahkan mungkin event organizer yang memang pelakunya adalah pelaku mikro dan kecil ini gitu. Sehingga mereka butuh akses dalam pembiayaan. Mungkin Pak Nana nanti bisa jelaskan lebih detail karena akses pendanaannya itu di lembaga keuangan. Kami hanya mengambil peran yang memberdayakan UMKM ini karena mereka visible namun tidak bankable. Bankable dalam artian mereka nggak punya agunan, kemudian dari laporan keuangan juga nggak tertib, nggak ada laporan keuangan. Jadi bagaimana nanti industri keuangan akan memberikan pembiayaan kalau tidak tahu bagaimana laporan keuangan mereka
Gitu. Jadi, nah disinilah peran kami di Jamkridya Jakarta memberikan penjaminan kepada UMKM itu sehingga mereka termasuk yang visible tadi namun juga bisa dilirik oleh bank untuk penempatan dana agar mereka juga bisa diberikan pembiayaan untuk usaha mereka. Demikian Bu Ayu. Baik Pak Antoni, memang rasanya kalau misalkan tidak ada pendanaan itu sendiri akan sangat sulit ya ke depannya untuk para pelaku UMKM ini bisa melanjutkan usaha mereka. Jangan sampai gulung tikar di tengah jalan seperti itu ya. Nah, saya ingin berlanjut ke Pak Aditya. Pasti telah bertemu dengan banyak pelaku UMKM di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta ya. Sebenarnya apa sih masalah utama permodalan yang mereka hadapi? Apakah sebenarnya betul kekurangan informasi ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM maupun juga oleh pemerintah? Baik, jika bicara kendala, apakah memang dari informasi ini sangat betul sekali dan berdasarkan data dari OJK bahwa tingkat literasi keuangan khususnya di Indonesia ya secara luas ini di angka 49%, tapi tingkat inklusi keuangannya itu sudah mencapai di angka 85%. Artinya di sini ada gap kurang lebih 39% yang mungkin kalau simpelnya adalah masyarakat ini belum mengetahui dan memahami informasi-informasi terkait dengan keuangan. Jadi kalau ibarat ada 100 orang yang kita survei, dari 100 orang ini yang melakukan pinjaman misalnya, ini ada 49 orang ini yang sudah mengerti sebenarnya kebutuhan mereka untuk pinjam itu untuk apa. Tapi ada 39 orang ini belum paham, mereka mau pinjam uang itu sebenarnya untuk modal usahakah atau digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dan akhirnya memang kembali lagi bagaimana cara mengedukasi masyarakat kita terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya bagi teman-teman UMKM. Karena fakta yang terjadi banyak UMKM yang mengajukan pinjaman akhirnya macet karena yang mereka gunakan bercampur atau justru malah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sehingga aktivitas yang harusnya didukung dengan keuangan berbasis pinjaman dari pihak perbankan atau non perbankan ini tidak berjalan dengan baik, usahanya mandek dan lain sebagainya. Dan salah satu memang kendala UMKM di DKI yang paling besar saat ini yaitu adalah kendala di pemasaran. Dari 1.500 orang, ini kami ambil salah satu survei, dari 1.500 UMKM yang disurvei, 70% itu kendala di pemasaran. Pada saat mereka melakukan pengajuan pinjaman tapi tidak melihat atau tidak melakukan riset dulu terhadap pasarnya, inilah yang terjadi. Mereka tidak sanggup melakukan pengembalian terhadap kredit tersebut. Berarti PR besarnya sebenarnya adalah selain informasi, literasi keuangannya juga harus diratakan ke seluruh pelaku UMKM seperti itu ya Pak. Saya ingin ke Pak Nana sekarang. Dengan masalah-masalah yang tadi telah disebutkan, kemudian solusinya juga sebenarnya sudah ada. Sebenarnya upaya apa yang telah dilakukan oleh Bank DKI dalam rangka mengatasi kesulitan para pelaku UMKM dalam mendapatkan akses permodalan dana untuk melanjutkan usaha mereka, Pak Nana? Terima kasih Mbak Ayu, menarik pertanyaannya tapi sebelum saya jawab, karena tadi udah dijawab oleh Pak Antoni dan Pak Adit barangkali ya. Saya ingin mengajak sudut pandang lain dulu barangkali ya. Bahwa ini kan temanya menarik nih, kemudahan akses pembiayaan gitu ya. Kalau udah bicara pembiayaan, ini pasti mindset orang udah ngomong bank nih Pak Antoni kan gitu kira-kira Pak ya. Tapi kalau kita melihat UMKM gitu ya, itu minimal ada 3 kalau menurut saya yang harus kita lihat ya. Yang pertama, tentu dari sisi dukungan pembiayaan atau pendanaan, dalam hal ini perbankan tentunya. Kemudian
jangan kita lupakan pula juga ada regulator di situ. Ada yang namanya BI, ada yang namanya OJK, termasuk Pak Adit ini dari DPP UMKM di Pemprov yang khusus menangani UMKM. Yang ketiga kalau saya melihat ada UMKM-nya itu sendiri. Nah, kita lihat apa yang sudah dilakukan, ya, yang sudah dilakukan. Ini sekaligus juga mungkin sinyalemen di masyarakat bahwa mengakses pendanaan, pembiayaan atau kredit sulit gitu ya. Nanti saya coba ingin jelaskan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan bank itu sendiri? Saya kira semua bank hari ini sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberi kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM itu sendiri. Tidak hanya Bank DKI, saya kira semua bank, tapi khusus di Bank DKI secara internal maupun secara produk kita sudah siap gitu ya. Termasuk di dalamnya sisi sumber daya manusia, pelatihan sisi sumber daya manusia untuk melayaninya. Kita siapkan semua. Dari contoh barangkali karena di DKI, saya cerita Bank DKI, apa yang dari internal yang sudah dilakukan? Dari si proses. Kita prosesnya sekarang alhamdulillah sudah sangat jauh lebih cepat. Bahkan kalau sekarang itu zamannya digitalisasi katanya gitu ya. Kami proses internal pun sudah digital untuk UMKM. Ya, sekaligus mungkin kalau Bapak Ibu di sini ya, saya informasikan begitu usulan masuk, kami prosesnya udah digital dengan istilah Jack Loan. Jadi tidak ada lagi proses manual, itu salah satunya untuk mendorong kemudahan. Kemudian dari sisi produk, alhamdulillah sekarang contoh yang menyalurkan KUR bukan hanya Bank Himbara, bahkan Bank DKI pun sudah gitu ya. Yang ketiga, bahkan dari seluruh produk kalau kita lihat sampai dengan koperasi, kita hari ini siap semua dengan produk itu. Jadi saya kira sudah banyak yang kita lakukan dan satu lagi jangan lupa bahwa untuk mengakses kredit atau pembiayaan dari Bank DKI itu tidak harus repot-repot datang ke kantor dulu. Tinggal masuk ke web, ada web di situ bit.ly, e-form Bank DKI, silakan kalau mau dicoba itu sudah bisa akses. Tinggal nanti petugas-petugas marketing kami tinggal pick proses di dalam, baru nanti dihubungi calon-calon debiturnya. Itu barangkali banyak sebetulnya. Itu baru satu dari sisi perbankan. Dari sisi regulator, pertanyaannya apa yang sudah dilakukan untuk mendorong kemudahan ini? BI, OJK, kemudian termasuk dari DPP UMKM, itu sudah melakukan berbagai literasi ke masyarakat. Walaupun mungkin Pak Adit ini kurang ya, kita akan teruskan itu. Nah itu. Yang ketiga barangkali tadi sudah disinggung Pak Adit dari sisi pelaku UMKM-nya itu sendiri. Artinya memang si pelaku UMKM-nya tadi ada persoalan di marketing. Juga saya mungkin titip aja, catatan juga harus bagus gitu ya. Karena perbankan ini industri yang high regulated. Ada OJK, ada BI, sehingga memang catatan keuangan, kemudian track record keuangannya harus bagus. Supaya ketika masuk bank clear gitu. Insya Allah kalau semuanya clear saya kira relatif tidak sulit lah masuk ke perbankan. Bahkan Bank DKI hari ini punya 255 cabang di Jabodetabek bahkan di luar kota untuk melayani UMKM. Termasuk berbagai fasilitas layanan lainnya. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa diskusi di ini berikutnya. Gitu Mbak Ayu ya, terima kasih. Baik Pak Nana, jadi sebenarnya memang sudah siap semua ya dari regulator yang sudah ada, dari Bank DKI-nya juga telah menyediakan seluruh layanan supaya masyarakat ini bisa mengakses pendanaan yang sehat dengan mudah untuk para pelaku UMKM. Baik, saya ingin kembali ke Pak Antoni. Tadi sempat tersebut juga oleh Pak Nana, mungkin ketika masyarakat ini ingin mengakses pendanaan atau permodalan untuk UMKM-nya, terkadang ada pikiran, aduh susah, aduh ribet seperti itu Pak. Lalu sebenarnya seperti apa kemudahan yang telah disediakan oleh PT Jamkrida Jakarta untuk bisa memfasilitasi hal tersebut dan juga kami ingin mengetahui ada produk penjaminan apa saja Pak di Jamkrida Jakarta. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat pembiayaan ya khususnya untuk UMKM ini kan sebenarnya pembiayaan yang produktif ya.
yang sifatnya cash loan. Mereka mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan untuk mendapatkan akses pembiayaan tersebut untuk kegiatan usaha. Sifatnya cash loan ini pastinya direct ke lembaga keuangan. Kemudian ada yang non cash loan. Contohnya UMKM agak menengah lah ya gitu. Mereka butuh dapat ikutan pengadaan, kemudian butuh bank garansi, ya kan? Mereka ke perbankan untuk mendapatkan bank garansi dan kami backup kontra bank garansinya. Kemudian secara direct, produk apa juga sih yang bisa kami upayakan untuk membantu para UMKM ini? Kami juga punya surety bond, ya, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, ya, jaminan ya pelaksanaan ya, khususnya ya, jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, dan jaminan pemeliharaan. Nah ini juga para pelaku UMKM ini terutama yang menengah bisa direct ke kami Jam Kerida Jakarta untuk dibuatkan surety bondnya. Demikian Bu Ayu. Baik, kemudian tadi juga sudah dijelaskan ada produk-produknya apa saja. Sekarang saya ingin ke Pak Aditya, Pak. Sebenarnya apa saja sih Pak manajemen UMKM yang perlu menjadi perhatian dari para pelaku UMKM, Kak? Karena terkadang kita mengetahui ada masyarakat yang sudah mulai bisnisnya tapi terkendala di tengah dan berhenti kemudian tidak melanjutkannya lagi, padahal kita mengetahui untuk tenaga kerja dan juga SDM untuk di DKI Jakarta maupun di Indonesia itu sebenarnya serapannya sangat tinggi. Seperti apa Pak manajemen masalahnya? Ya, kalau bicara soal penanganan atau manajemen UMKM ini, kita bicara dengan yang banyak kan memang DKI Jakarta ini levelnya mikro ya, kurang lebih sekitar 92% itu di level mikro, yang secara manajemen usaha ini mereka belum punya kekuatan untuk melakukan pengelolaan usahanya dengan baik dan masih dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, dengan program pembinaan kewirausahaan yang kami lakukan melalui kegiatan di level-level kecamatan, ini kami lakukan pendampingan usaha, termasuk juga connecting dengan perbankan untuk kaitan dengan kebutuhan permodalan dan lain-lain seperti perizinan, kemudian fasilitasi pemasaran itu juga kita lakukan. Dan selanjutnya kaitan dengan manajemen usaha di level kecil ini memang belum secara besar kami lakukan programnya, tapi kami sedang menggarap program UMKM naik kelas di DKI Jakarta sehingga isu-isu yang terkait dengan permasalahan manajemen UMKM DKI Jakarta ini bisa teratasi. Karena memang kalau boleh dilihat ya, yang harusnya diawali oleh UMKM itu adalah melihat pangsa pasarnya dulu. Sehingga pada saat mereka menghasilkan satu produk, ini memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi yang terjadi saat ini mungkin juga mulai dari pandemi sampai dengan saat ini, UMKM yang tumbuh di DKI Jakarta ini berlomba-lomba menghasilkan produk yang secara kemampuan mereka bisa, tapi belum melihat pasarnya, ini yang dibutuhkan. Oleh karena itu mungkin saya berpesan kepada teman-teman UMKM, manfaatkan peluang koneksivitas dari kegiatan atau program Jakarta Entrepreneur ini untuk melakukan riset dan juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Demikian. Jadi sebenarnya meskipun masih banyak masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM, namun dari PPK UKM sendiri ini sudah menyediakan solusinya juga ya, seperti pendanaan, perizinan, kemudian tadi program UMKM naik kelas juga sudah ada. Kita berharap semoga ini bisa efektif dan membantu para pelaku UMKM ya Pak. Saya ingin ke Pak Nana sekarang. Kalau membicarakan UMKM sepertinya sangat lekat dengan kredit usaha rakyat atau KUR. Dan dengan tadi penjabaran Pak Nana sebelumnya mengatakan bahwa aksesnya sudah dipermudah oleh Bank DKI dan lain sebagainya. Saya ingin tahu Pak, syarat
masyarakat untuk bisa mendapatkan kredit usaha rakyat? Ada apa saja Pak? Makasih Mbak Ayu. Kalau saya to the point sangat mudah ya. Sangat mudah gitu ya. Tapi barangkali saya izin cerita dulu bahwa alhamdulillah untuk warga Jakarta khususnya, Bank DKI ini semenjak tahun 2002 kembali dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR. Ya sama seperti teman-teman di Bank Himbara gitu ya. Dan penyerapannya alhamdulillah sampai di tahun 2002 100% gitu, bahkan kuota kami ditambah, nggak usah khawatir, kuota kami banyak gitu ya, kuota kami banyak. Nah terkait dengan syarat, saya sebutkan saja biar clear ya. Satu, KTP pemohon. Nah nih KTP, pasti semua warga Jakarta punya KTP dong. Kalau sudah nikah tentu dengan pasangannya gitu ya. Kemudian surat nikah tentu sebagai pendukung. Kemudian kartu keluarga, surat izin usaha, ini kan cuma bisa diproses di RT RW juga bisa. Kemudian tentu NPWP dan dokumen ya, yang lain dokumen pendukung yang lain. Cuma itu. Nah, yang paling penting usahanya ada. Gitu ya, dan dikelola dengan baik. Syarat-syaratnya ada, tapi kalau kemudian usahanya nggak ada, ya juga nggak boleh. Ya, insya Allah sangat mudah untuk mengajukan KUR. Kemudian bisa datang ke Bank DKI atau tadi lewat web, bahkan ini kami terus berpartner dengan Pak Adit, termasuk dengan Pak Antoni, lewat Bina Jackpreneur yang ada di Pak Adit juga kita bisa. Web kita sudah dipasang, jadi sangat mudah lah ya. Monggo juga mau datang ke cabang-cabang kami. Insya Allah kita coba layani dengan baik. Begitu Mbak Ayu. Saya menyoroti satu kalimat yang menarik, jangan sampai kalah di market sendiri ya Pak Antoni. Mungkin bisa sekaligus Pak Antoni memberikan tips dan trik sebenarnya untuk pelaku UMKM. Kalau misalkan baru ingin berkecimpung di dunia bisnis seperti ini meskipun skalanya masih kecil dan menengah, terkadang masih ada ketakutan karena kalau salah langkah modalnya bisa hangus seperti itu ya Pak. Apa tips dan triknya supaya bisa menjalankan bisnis yang sehat dan juga mendapatkan permodalan yang pasti sehat juga? Baik, pastinya saya ini ya, tahun 80-an itu ada istilah unik di dunia pendidikan, CBSA, mungkin masih didengar, cara belajar siswa aktif gitu ya. Karena saya generasi 80-an itu waktu SD, masih menggunakan itu. Kemudian CBSA sekarang nggak dipakai. Jadi ya udah kita pakai untuk UMKM tangguh aja. Apa C-nya? Kreatif pastinya. Karena UMKM ini kalau nggak kreatif mereka tadi bisa kelindes dengan pelaku-pelaku besar, usaha-usaha besar. Punya produk apa katakanlah olahan pisang yang kita akan jadikan katakanlah keripik pisang, ya harus kreatif. Keripik pisang keju kah, keripik pisang pedas dengan level berapa, manis, coklat dan lain-lain sehingga bisa ada di etalase-etalase display-display di modern channel lah ya, kreatif. Ya seperti itu ya Pak. Kreatif. Yang kedua building trust. Karena UMKM ini kadang pengennya transaksional saja, jual dapat untung sudah gitu kan. Tapi bagaimana kita membangun keberlangsungan usaha. Ya, jadi ya produknya yang harus kualitasnya pelan-pelan nanti melalui binaan mungkin dinas koperasi dan lain-lain bisa dari sisi kualitas produk dan kualitas brandingnya juga setara dari sisi packaging ya kan, kemudian komunikasi ke media sosialnya gitu ya, cukup bisa membangun kepercayaan lah. Kalau kita pakai produk UMKM itu nggak malu-malukan gitu, padahal dari sisi kualitas memang berkualitas gitu, tapi bagaimana pembeli ini, customer ini bisa melakukan pemutusan pembelian itu memilih produk-produk UMKM. Kemudian CBS, Service Excellent pastinya, karena semua industri pastinya udah Service Excellent kan. Kalau kita masih biasa saja layanannya ya sudah ditinggal gitu kan. Mau nggak mau melayani sepenuh hati, mulai dari greeting, kemudian kalau delivery, one day service delivery, mintanya ya harus diupayakan one day service delivery. Mungkin kolaborasi dengan pelaku usaha mikro yang lain ya. Ada mungkin
hantaran-hantaran yang bisa diberdayakan ya dari sisi ekspedisi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga CBSA, A-nya itu agile. Pastinya kan karena kita sudah masuk dunia yang hiperkompetitif ya. Kita nggak pernah tahu lagi tadi mungkin keripik pisang bersaingnya dengan sesama keripik pisang enggak gitu kan. Jadi keripik pisang bisa jadi bersaing dengan produk-produk yang lainnya gitu. Katakanlah air minum dalam kemasan. Kita memilih air mineral, jus atau apa ya sudah sangat kompetitif. Jadi nggak mesti saya minum dengan air mineral, air putih gitu. Saya bisa kopi, bisa teh gitu kan. Jadi nggak mesti sesama kategori, tapi bisa dengan kategori-kategori yang lain persaingannya. Oke. Demikian Bu Ayu, terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya adalah CBSA. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Aditya dari PPK UKM Pemprov DKI Jakarta. Mungkin karena waktunya juga sudah agak-agak menipis Pak, bisa diberikan kepada kami sekaligus closing statement, tips dan triknya untuk para pelaku UMKM di Jakarta seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin tadi sudah diborong nih sama Pak Antoni. Ya, CBSA tadi ya. Tapi prinsipnya memang kurang lebih sama. Memang yang paling penting tadi yang saya sampaikan di awal, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Mana yang memang produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu kemudian adalah lakukan penyusunan ide bisnis atau rencana bisnis ke depan seperti apa. Ini sangat penting karena dari penyusunan rencana bisnis ini kita akan tahu, Bapak Ibu akan tahu ke arah mana usaha Bapak Ibu akan berkembang. Lanjut dengan mulailah merintis usaha yang memang dengan modal yang memadai sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, tidak perlu dulu mungkin terlalu ingin memulai sesuatu yang besar. Tapi prinsipnya dari sisi permodalan, kebutuhan terkait dengan akses pembiayaan, di sini sudah ada Bank DKI, kemudian sudah ada Jam Kerida, sudah lengkap sebenarnya di DKI Jakarta, tidak perlu khawatir dari teman-teman UMKM untuk terus bertumbuh dan berkembang karena bertumbuhnya Bapak Ibu UMKM DKI Jakarta ini akan selalu didampingi oleh kami Pemprov DKI tentunya dari Dinas PPK UKM dan OPD terkait, juga ada Bank DKI dan juga Jam Kerida. Selain itu juga perlu dilakukan penjalinan kemitraan dengan sesama teman-teman UMKM maupun dengan para pelaku usaha di level kecil dan menengah ataupun malah usaha besar. Dan yang terakhir yang tadi juga sudah disinggung sama Pak Antoni, tentunya jangan nyaman dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Karena persaingan sekarang itu sangat ketat, terus lakukan inovasi, terus lakukan kreasi, terus bertumbuh, terus berkembang terkait dengan produk-produk yang dihasilkan Bapak Ibu sekalian. Ini akan mempengaruhi bagaimana kekuatan pasar dari produk Bapak Ibu. Sehingga pesan dari kami, jangan sungkan untuk selalu bertanya, kami siap mendampingi dan dari Bapak Ibu harus punya semangat dan motivasi untuk terus maju dan berkembang sebagai UMKM yang mendukung Jakarta menjadi kota global ke depan. Luar biasa, inovasi dan kreasi harus terus ditumbuhkan, jangan terjebak di zona nyaman ya Pak Aditya. Baik, terima kasih dan terakhir Pak Nana dari Bank DKI, seperti apa tips dan triknya kepada para pelaku UMKM agar bisa terus mengembangkan bisnisnya? Oke, kalau tadi menarik Pak Antoni ada CBSA gitu ya Pak ya. Terus dari Pak Adit ada kreativitas, dari saya titip buat seluruh teman-teman pejuang. Saya menyebutnya pejuang UMKM, pejuang ekonomi Indonesia. Yang sering saya sampaikan di berbagai forum UMKM, pasang mata, pasang telinga, pasang kuda-kuda. Hari ini zaman digital, ya. Bahkan HP-nya bagus semua saya kira UMKM kita itu. Apa yang dimaksud pasang mata, pasang telinga? Begitu banyak, saya tahu, begitu banyak saluran, begitu banyak institusi yang terus mendukung UMKM. Pak Adit, ada Jackpreneur, khusus membina UMKM. Silahkan mungkin bisa daftar ke tempat Pak Adit tentu dengan sesuai kriteria gitu ya. Catatan laporan keuangan harus baik.
Saya tahu di BI ada yang namanya bagaimana mudah catatan laporan keuangan itu ada, tinggal diakses. Kemudian apa? Market, mudah-mudahan. Market tidak hanya market market konvensional, tapi juga ada e-commerce yang bisa diakses. Nah, ini kan butuh kemauan untuk mengakses informasi sudah begitu banyak, tinggal nanti Bank DKI, yang terakhir Bank DKI siap untuk mendukung UMKM. Jadi ruangnya begitu lebar di zaman digital ini. Baik ruang untuk marketnya itu sendiri maupun ruang untuk mengakses, meningkatkan kemampuan, pencatatan laporan keuangan dan lain-lain. Dan yang terakhir track record atau catatan laporan keuangan ini yang sangat penting, tolong dijaga. Itu ya, saya kira Bank DKI siap melayani UMKM di seluruh terutama Jakarta, Jabodetabek, bahkan sampai keluar kota. Itu Mbak Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan pastinya kita juga berharap dengan adanya diskusi kali ini bisa memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat, khususnya para pejuang UMKM, pelaku UMKM, agar bisa terus berkarya, tidak berhenti berinovasi dan juga berkreasi, seperti itu. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, Bapak Antoni Lutfi Arifin, selaku Kepala Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jakarta, dan Bapak Aditya Pratama Yuda Saputra, Kepala Bidang UKM Dinas PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, dan Pak Nana Hendriana, Pemimpin Grup Kredit Mikro PT Bank DKI. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Forward kali ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with